Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Archidias SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 11. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit tentang kurikulum merdeka. Yang saya ingin bagikan adalah tentang mengapa kurikulum perlu dirubah. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama kita tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, yang berkaitan dengan kurikulum ini adalah isu kekinian seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Isu-isu baru tersebut membuat satuan pendidikan perlu menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan. Lalu kurikulum yang baik itu kurikulum yang seperti apa? Kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid, sesuai dengan kebutuhan mereka di masa kini dan masa depan. Nah, kalau kita mengingat kembali tentang masa-masa kita saat kita menjadi murid, ada perbedaan proses belajar murid di masa lalu dan proses belajar murid di masa kini. Kita tahu bahwa murid di masa lalu belajar dengan segala keterbatasan fasilitas dan daya dukung dengan kondisi saat itu. Sedangkan kondisi murid saat ini memiliki semua daya dukung yang diperlukan. Bahkan berbagai materi dapat mereka jangkau melalui internet. Dan yang harus kita sadari adalah dunia terus berubah. Menurut Ki Hajar Dewantara, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan bahagia yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita juga melihat tren kehidupan saat ini. Tren kehidupan murid saat ini tergolong dalam generasi Z dan Alpha. Mereka sulit dipisahkan dari media sosial, dan keadaan saat ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, kita dapat meminta murid membuat dan mengumpulkan tugas melalui aplikasi digital. Terus, siapa yang dapat mewujudkan kurikulum? Yang dapat mewujudkan kurikulum adalah 3 pilar pendidikan, yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah yang berperan mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Nah, saat kita membuat kurikulum, rujukan utama yang dapat kita ambil adalah kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Terus, untuk siapa kurikulum dirancang? Sejatinya kurikulum dirancang untuk kepentingan murid agar dapat mewujudkan segala kompetensi yang diharapkan dari kurikulum. Untuk itu, semua pihak harus berkolaborasi secara maksimal. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang alasan perubahan kurikulum. Salam sehat dan bahagia.